Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua anak-anak baik ya, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, mari kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mengucapkan kalimat basmalah. Nah, hati kita sudah tenang dan mari kita akan belajar. Nah, ada yang sudah tahu pelajaran hari ini apa? Nah, pelajaran kita hari ini adalah surah At-Taubah ayat 122, yang dimana surah ini mengenai tentang menuntut ilmu. Anak-anak sudah pernah dengar surah At-Taubah ini seperti apa? Nah, kalau belum mendengarnya, di sini ibu akan menjelaskan. Oke anak-anak, baik di sini ibu akan membacakan surah At-Taubah ayat 122. Tolong diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qana mu'minuna liyanfiru qaffa falau lam nafara min kulli firqatin minhum ta'fatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza rajalu laihim la'allahum yazzurun, yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi ke semuanya atau ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau belum terlalu paham, ibu akan menjelaskan isi kandungannya saja ya, agar kalian paham arti dari kandungan surah ini ya. Oke, berikut penjelasan surah At-Taubah ayat 122 dan isi kandungannya. Berikut penjelasannya ya anak-anak. Baik, tadi kan ibu sudah menjelaskan mengenai surah At-Taubah ya, sudah membacanya juga ayat dan artinya. Sekarang ibu akan membaca kandungannya dan menjelaskannya kembali. Yang pertama itu gambaran surah At-Taubah ayat 122, yang dimana kata taubah itu mengingatkan kita pada kata apa? Taubat, yang berarti adanya suatu perubahan. Nah, perubahan ini diadakan dalam diri kita sendiri. Jadi, surah At-Taubah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu adalah redaksi surah At-Taubah ayat 122, yang dimana ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun setiap orang yang memenuhi syarat wajib berperang, tetap dibutuhkan orang-orang yang menetap untuk menuntut ilmu. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan ilmu syar'i dan bahwa orang yang telah mempelajari ilmu hendaknya menyebarkannya. Nah, kalau kita sudah mempelajari ilmu, maka kita harus merasakannya juga kepada orang lain ya. Itu yang dinamakan memanfaatkan ilmu yang baik. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Seperti ibu jelaskan tadi, bahwasanya kalau kita menuntut ilmu, kita harus mendalaminya. Nah, yang ketiga itu adalah penjelasan singkat ya mengenai tidak semuanya ke medan perang. Nah, karena tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis. Nah, kalau mereka semua pergi ke medan perang, nanti siapa yang akan menuntut ilmu? Seperti itu kira-kira ya pemahamannya. Nah, kalau tafaqquh fiddin, dalam surah
At-Taubah ayat 122 ini ia menjelaskan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan dalam bidang ilmu agama. Nah, tafakuh fiddin ini ialah wajib menuntut ilmu dan ia mendalami ilmu di bidang agama. Sampai sini paham? Nah, ada misi dakwah dan tarbiyah. Sama-sama bertujuan untuk mengajak orang memahami dan mengamalkan Islam. Nah, dari kandungan surah At-Taubah ini pentingnya membagi tugas setara, berperang dan memperdalam ilmu pengetahuan agama. Ayat ini juga mengingatkan bahwa meskipun setiap orang yang memenuhi syarat wajib berperang, tetap dibutuhkan orang-orang yang menetap untuk menuntut ilmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya. Seperti apa yang kita bisa terapkan? Dalam surah At-Taubah ini banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita terapkan. Yang pertama itu mempersiapkan segala maslahat yang didapatkan untuk kebaikan seluruh umat. Nah, yang kedua itu ada mempersiapkan waktu untuk menebarkan kemaslahatan. Dan yang terakhir adalah menyebarkan ilmu yang sudah dipelajari kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita wajib membagikannya kepada orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Insya Allah itu akan menjadikan pahala untuk kita ke depannya. Seperti itu. Jadi, inti dari surah At-Taubah ayat 122 ini adalah ketika kita pergi berperang, maka sebagiannya ada yang menuntut ilmu. Kan tidak mungkin ketika kita pergi berperang semua, lalu kita dibunuh oleh musuh kita. Adakah yang tersisa untuk menuntut ilmu, untuk belajar, agar supaya ilmu itu terus berjalan? Tentunya tidak ya. Karena ketika kita berperang, maka sebagian orang harus ada yang menuntut ilmu, supaya ilmu-ilmu yang akan datang selalu ada turun-temurun seperti itu. Sampai di sini anak-anak sudah paham tentang surah At-Taubah ayat 122 ini? Oke, sudah paham ya? Jadi kalau ada yang bertanya, surah At-Taubah ini seperti apa? Surah At-Taubah ini adalah orang-orang yang wajib pergi berperang, tapi sebagiannya menuntut ilmu. Lalu ilmu itu dikemanakan saja? Nah, ilmu itu dibagi kepada orang lain agar bisa bermanfaat, agar bisa turun temurun ilmu tersebut. Sampai di sini paham anak-anakku? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan tutup pelajaran kita pada hari ini ya. Sampai bertemu di minggu yang akan datang dan semoga anak-anak sehat selalu, begitupun Ibu juga sehat selalu. Sampai sini sudah ya? Oke. Sekian dari Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.